وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa sehat, tambah sukses, makin berkah dan bahagia. Semoga Allah senantiasa mencurahkan berkah, rahmah dan maghfirah. Semoga Allah mengokohkan hati kita dengan akidah, mengindahkan kehidupan kita dengan ibadah dan akhlakul karimah, melimpahi kita dengan rizki yang halal dan thayyibah, menjadikan putra-putri kita makin solih dan solihah, keluarga kita makin sakinah, mawaddah, warahmah. Perjalanan hidup kita terus dibimbing dengan cahaya hidayah, dan kita tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Di alam barzah ditempatkan di tempat paling indah, di akhirat dihisab dengan hisab yang mudah, dan mendapat hadiah al-jannah dari Allah yang maha pemurah. Kita awali dengan doa untuk jamaah kita hari ini yang sedang di rumah sakit, Pak Haji Sultan, ayahanda dari Maulana Muda, Iskandar Muda. Berdoa juga untuk Pak Anwar, Pak Gatot, termasuk Pak Hadi juga. Masih ada gula tadi malam itu, untung masih bisa kuat di sini ya. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, memberikan yang terbaik buat mereka. Kita membaca Al-Fatihah, kemudian Nas'alullahal Azim 7 kali ya. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyahum. 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 Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim
ayyasfiyahum. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Untuk yang lama di pembaringan ya semacam koma itu, kita sudah dibolehkan berdoa dengan doa Allahumma ahyina, ya Allah hidupkanlah, Allahumma ahyihim, ya Allah hidupkanlah mereka jika hidup itu lebih baik bagi mereka, wa tawaffathum, wafatkanlah mereka jika kematian lebih baik bagi mereka. Sudah boleh berdoa seperti itu. Di Allahumma ahyihim idza kanatil hayata khairan lahum wa tawaffathum idza kanatil wafat khairan lahum. Yang sudah lama koma begitu. Jadi hidupkanlah kalau kehidupan itu lebih baik baginya, tapi segerakanlah, mudahkanlah kewafatannya kalau kematian itu lebih baik baginya. Sekira itu kita hari ini akan membahas lanjutan dari tadabbur surah Al-Fatihah. Tujuan disampaikan tadabbur ini supaya kualitas ibadah kita, salat kita lebih baik, karena inti dari doa di surah di dalam salat itu adalah Al-Fatihah. Bahkan tidak sah salat tanpa Al-Fatihah. Kemarin sudah sampai kepada ihdina iyyaka na'budu maliki yaumiddin ya. Kita sedikit diulang supaya nyambung dengan materi yang lalu. Di bismillah itu sebelum huruf ba itu sebetulnya ada kata yang tidak ditulis, yaitu abda'u bismillah, aku mulai dengan nama Allah. Al-soko bismillah, aku lekatkan pekerjaanku ini dengan nama Allah. Atau asta'inu bismillah, aku mohon pertolongan dengan nama Allah. Yang keempat, astaghisu bismillah, aku mohon pertolongan juga tapi minta tolong dari yang bahaya dengan nama Allah. Itu agak sedikit tinggi pelajaran tentang huruf ba, ada advance-nya. Huruf ba itu ini sebentar aja bagi yang memahami nahwu, belajar nahwu, itu mesti huruf jar itu ada alaqah, ada kaitan. Dengan apa huruf jar itu dikaitkan? Nah, ini dikaitkan dengan yang kalimat yang tadi itu. Enggak ujuk-ujuk di depan ada huruf ba itu enggak, ada huruf jar itu enggak bisa. Mesti ada huruf ba itu dengan apa ke belakang dikaitkannya, yaitu yang 4 tadi. Oke, itu sisi nahwu. Kemudian kita tahu Allah itu ada 2 nama Jamaliyah dan Jalaliyah. Jamaliyah nama-nama yang indah, Jalaliyah nama-nama yang agung. Dengan menghayati nama-nama yang agung membuat kita rasa takut dan memposisikan kita jadi Abdullah, hamba Allah. Tapi di hadapan nama-nama Allah yang indah, di hadapan ketika kita menghayati nama-nama Allah yang indah, posisi kita adalah kekasih Allah, posisi kita adalah khalifah Allah, dan melahirkan rasa cinta dan rasa harap. Jadi Allah itu punya 2 positioning sebagai yang maha agung, yang maha adil, yang maha perkasa. Kita takut dan posisi kita takut, patuh, taat, hamba. Tapi posisi kita tapi kalau Allah sebagai yang memiliki sifat keindahan, Rahman, Rahim, Latif, Halim dan seterusnya, melahirkan posisi kita itu khalifah Allah, wakilnya. Ketika kita mengurus bayi itu kita sedang menjadi, ketika ibu-ibu ya mengurus bayi sedang menjadi khalifah, sedang menjadi wakilnya. Dan
melahirkan rasa cinta dan harap. Saya mungkin itu akan sering mengulang-ulang itu tuh tentang nama Allah Jalaliyah, Jamaliyah. Jika digabungkan Jamaliyah dan Jalaliyah itu melahirkan sifat namanya Kamaliyah, kesempurnaan. Jadi yang namanya kesempurnaan itu memang ada dua sisi, Jamal, Kamal, Jamal, Jalal, Jamal, Jalal, keindahan dan keagungan. Oke. Kemudian alhamdu, pujian ada 4, kemarin sudah ya. Pujian ada alhamdu, pujian karena prestasi. Ada al-madhu, pujian bukan prestasi. Keindahan wajah seorang itu bukan prestasi dia. Jadi kalau kita memuji dia itu sebetulnya memuji Allah, karena yang membuat dia itu Allah, madhu. Maka kalau orang memuji-muji al-maddahin kepada yang tidak ada prestasinya, tidak layak. Maka wajar Rasulullah bersabda, ahissu fil wujuhi al-maddahin, lemparkanlah tanah kepada wajah al-maddahin. Bukan yang memuji karena prestasi, tapi yang memuji bukan karena prestasi. Kalau nggak ada prestasi nggak usah dipaksain dipuji-puji gitu. Kalau ada prestasinya boleh. Rasulullah sering memuji para sahabatnya yang punya prestasi-prestasi, sering sekali. Jadi ahisu fi wujuh itu bukan memuji yang tulus, penghargaan benar-benar reward karena prestasi itu bukan lagi dilarang tapi diharuskan itu. Setiap prestasi itu harus dikasih reward. As-sana'u, pujian umum, prestasi bukan prestasi, dan asyukru, pujian khusus. Kalau kita mengatakan syukron itu pujian khusus perbuatan baik yang baru saja Bapak lakukan. Syukron, itu pujian, itu syukron itu. Sana'u, pujian umum, ada lawannya pujian khusus, syukron. Alhamdulillah, pujian prestasi, ada lawannya pujian bukan prestasi. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian kita sampai kepada Ar-Rahman Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Nanti ke depan di ayat Quran, di hadis akan ada digabung iman pada Allah dan hari akhir, iman pada Allah dan hari akhir. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu semuanya berbicara tentang iman pada Allah. Malik Yaumiddin, iman kepada hari pembalasan, kepada Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Kenapa digabung nanti iman pada Allah dan hari akhir, iman Allah pada Allah dan pada hari akhir? Seolah-olah rukun iman itu dua. Kadang-kadang rukun iman itu disebut dua, disebut tiga, disebut empat, kadang-kadang disebut lima. Di Quran cuma 5 maksimal. Rukun iman yang keenamnya di ayat yang terpisah. Nah, tapi sering yang disebut iman pada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena iman kepada Allah adalah al-mabda, iman kepada hari akhir adalah al-goyah. Apa itu mabda dan goyah? Mabda itu titik tolak, titik awal, permulaan. Al-bidayah, iman pada Allah itu al-bidayah, titik permulaan kita berangkat. Iman pada hari akhir adalah goyah atau an-nihayah. Iya, karena alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Ar-Rahmanir Rahim itu. Iman kepada Allah itu permulaan, al-bidayah itu titik awal, al-mabda. Sedangkan iman pada hari akhir adalah al-goyah, tujuan. Kesimpulannya apa? Hidup ini penting memahami asal dan tujuan itu. Sangkan paraning urip, sangkan paraning dumadi. Itu penting memahami itu. Itu sudah jadi filsafat Jawa ya. Memahami asal muasal dan kemana perginya, dan akan kemana kita. Asal dan tujuan itu penting.
Supaya jelas arah hidup kita itu kemana itu penting. Tujuan itu visi. Dan setiap hari kita membaca tujuan hidup kita itu fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Itu visi. Nah, perjalanan hidup, perjuangan mencapai visi. Untuk mencapai visi namanya misi, yaitu ibadah dan menjadi khalifah. Nah, makna hidup didapatkan ketika kita menjalani misi. Sebetulnya saya ingin berkali-kali menyampaikan ini supaya kita tahu itu visi apa, misi apa, terus makna hidup didapatkan dari mana. Saya tuh ingin sekali menyampaikan ini tuh berulang-ulang itu. Harus tahu tujuan, kemudian harus tahu misinya, dengan cara apa mencapai tujuan itu, menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah Allah. Kemudian kebahagiaan dan makna hidup diperoleh dari mana? Diperoleh ketika kita menjalani misi itu. Itu kesimpulan yang sering disampaikan materi yang lalu. Sekarang masuk kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi itu namanya ya pengulangan sedikit ke belakang itu penting, dan itu menjadi teori yang secara teori itu diharuskan. Mengkaji sesuatu yang berlanjutan itu harus dikaitkan dengan yang lalu dulu baru bisa, supaya bisa nyambung. Itu ada teorinya, itu ada ilmunya, memang ada teori seperti itu. Marilah kita masuk sekarang kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu 2 jilid buku itu. Namanya Madarijus Salikin. Itu hanya membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Nah, saya sekarang membahasnya 1 jam. Iyyaka. Kenapa didahulukan iyyaka baru na'budu? Sebagaimana kenapa didahulukan iyyaka baru nasta'in? 1. Kedua, kenapa didahulukan iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in? Beda ya? Iyyaka na'budu kenapa didahulukan daripada nasta'in? Dengan tadi kenapa iyyaka dulu baru na'budu? Kenapa iyyaka baru na'budu? Kenapa iyyaka baru nasta'in? Kedua, ini yang akan dibahas. Kenapa iyyaka na'budu dulu baru iyyaka nasta'in? 3, kenapa menggunakan kata na'budu kami, bukan a'budu aku? Kenapa menggunakan kata kami? Meskipun sholat itu sendirian, tapi kita menggunakan kata na'budu kami. Yang keempat, apa itu na'budu atau beribadah itu apa? Saya akan membahas bagian sisi lain, bukan dari sisi akidah, mungkin dari sisi yang lain. Karena udah sering dibahas tentang pengertian ibadah oleh Pak Hayat dan lain-lain, akan melihat dari sisi yang lain. Mungkin 4 pembahasan dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ada waktunya sampai ke ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka hanya kepada engkau. Nah, titik tekannya engkau dulu, baru na'budu, baru beribadah. Maksudnya apa? Pahami dulu engkaunya itu, Allahnya itu. Pahami dulu Allahnya, kenali dulu Allahnya, baru engkau beribadah. Supaya engkau beribadah kepada yang tepat, tidak nyasar, tidak musyrik lah gampangannya, tidak kemana-mana. Pahami dulu tujuannya Allah. Pahami dulu tujuannya Allah. Makanya Allah sebelum menyuruh kita mengatakan iyyaka na'budu dalam surat Al-Fatihah, terlebih dahulu Allah mengenalkan dirinya dulu dari atas. Aku ini loh Ar-Rahman Ar-Rahim, aku ini loh Rabbul Alamin, aku ini loh Maliki Yaumiddin. Allah mengenalkan dulu dirinya, baru kita di ayat pertengahan iyyaka na'budu. Itu matching kan?
Bukan dimecing-mecingin, memang ahli tafsir seperti itu menjelaskannya. Saya hanya membaca aja. Fahru Roji, ya, salah satu sumber itu Fahru Roji. Iya karena alhamdulillah rabbil alamin dulu, ar-rahmanir. Kenang dulu siapa Allah, kenang dulu nikmat-nikmatnya, bukan sekedar mengenang namanya, bukan sekedar menyebut namanya, tapi mengenang nama-namanya. Dan yang disebut di Al-Fatihah itu sifat utama, Pak. Rahman, Rahim, dan Rabbul Alamin. Gak main-main itu utamanya itu. Allah itu dari semua sifat 99, Allah itu nama yang dominan yang paling banyak disebut itu Rahman, Rahimnya, dan Rabbul Alamin. Ingat dulu Allah, ingat dulu kebaikan-kebaikan Allah dulu, ingat dulu keadilan Allah dulu, Maliki Yaumiddin, ingat pemeliharaan Allah kepada kita, baru na'budu. Dari mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang serta mengurus kita, melahirkan rasa syukur, rasa kagum. Bawalah perasaan syukur dan kagum ini kepada penyembahan. Ibadah kita ini kepada Allah lahir karena rasa syukur dan kagum, itu yang pokoknya itu, Pak. Rasa syukur yang luar biasa dan rasa kekaguman kepada Allah karena keagungannya. Ditambah lagi Maliki Yaumiddin yang merajai hari pembalasan, melahirkan rasa takut. Ada rasa syukur, ada rasa kagum, ada rasa takut. 3 perasaan ini yang paling penting dibawa di dalam beribadah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kenapa didahulukan iyyaka? Kenali dulu Allah, kenali dulu rahmat kasih sayangnya, kenali dulu pemberian-pemberiannya, ingat dulu rezeki-rezekinya, semuanya ingat dulu itu, lahir rasa syukur, lahir rasa kagum, lahir rasa cinta, baru iyyaka na'budu, baru kami beribadah. Di ibadahnya itu kualitasnya itu sudah lebih spesial, bukan karena keterpaksaan, tapi lahir daripada perasaan rasa syukur. Menurut Ali bin Abi Thalib kan, ibadah orang itu levelnya macam-macam. Ibadah karena rasa takut itu ibadahnya sang abid, sang hamba. Kalau ada rasa takut itu gak nyaman. Kalau sekedar takut doang, itu posisi kita itu hamba takut. Tidak ada bahagia di situ kalau sekedar rasa takut. Ibadah karena ingin mendapat pahala, itu ibadahnya pedagang. Dan orang merdeka, orang pecinta, ibadahnya lahir karena rasa syukur. Itu ahli ibadah yang mahabbah, lahir dari rasa cinta, dari rasa syukur. Itu ibadahnya orang merdeka. Kita mau pilih level kita mau di mana itu? Rasa takut atau karena ingin pahala, atau itu namanya berjenjang. Awal-awal karena rasa takut, anak-anak itu rasa takut. Setelah agak dewasa ada ingin mendapat pahala. Nah, ini. Tapi puncaknya tidak berpikir lagi tentang pahala itu. Bagaimana malah memberikan kontribusi syukur kita. Jadi iyyaka na'budu itu yang pertama ya. Kenapa iyyaka baru na'budu? Kenal dulu siapa tujuan, kenal dulu Allah, ma'rifah. Terus kenang dulu kebaikan-kebaikannya, lalu ibadah. Nah, kita tidak banyak tuntutan kalau seperti itu. Udah lama ibadah kok, saya hidupnya kayak begini aja, dulu ngontrak melulu. Padahal mas saya itu udah ke masjid tiap hari berjamaah, kurang apa? Itu orang ibadahnya bukan karena rasa syukur itu. Pertanyaannya, kita ini diberi rezeki dulu atau ibadah dulu sih? Kita tuh diberi rezeki dulu sebetulnya. Udah gaji itu duluan kalau dalam bahasa sekarang itu. Udah diterima semua nikmat, udah kita terima dulu, lalu ibadah kan? Kan kita bukan ibadah dulu dari kecil itu, tapi kita tuh dirawat dulu, baru ibadah. Jadi mestinya rasa syukur yang mesti lahir itu. Iyyaka na'budu. Nah yang kedua, kenapa iyyaka baru na'budu?
Secara aplikasi, akidah dulu baru syariah. Iyaka itu akidah, hanya perbicaraan tentang Allah, pembahasan tentang siapa Allah. Na'budu itu tata cara untuk mendekat kepada Allah dengan cara ibadah, itu syariah. Dan seperti itu Rasulullah mendidik jamaah di Mekah dulu. Akidah di Mekah itu akidah. Ayat-ayatnya turun akidah. Akidah dulu baru ibadah syariah. Kalau dari awal-awal sudah belajar ibadah dulu, itu belum apa-apa udah ribut itu. Ketemu yang berbeda, hilafiyah itu udah, kalau dia merasa paling yunah juga mengenyai kepada orang yang belum mengenal sunnah misalnya. Akidah belum ada. Kalau udah ada akidahnya nggak bakalan tuh merasa hebat, merasa tinggi, merasa ujub, itu nggak bakalan ada tuh. Jadi makanya ribut. Akidah dulu betulkan, perbaiki dulu akidah, kenal dulu Allah sebaik-baiknya, baru ibadah. Itu pertama. Kenapa iyaka baru na'budu? Kenali dulu Allah baru ibadah. Akidah dulu kan baru syariah, baru ibadah. Itu aplikasinya. Kenapa sekarang yang kedua, iyaka nasta'in sama. Pembahasannya iyaka nasta'in sama, hanya kepada engkau, kenali dulu Allah baru mohon pertolongan. Itu gak usah dibahas karena sama posisinya. Sekarang kenapa iyaka na'budu baru iyaka nasta'in? Nah, lain lagi pertanyaannya. Kenapa iyaka na'budu baru wa iyaka nasta'in? Iyaka na'budu itu zillat ubudiyah. Iyaka nasta'in izzat rububiyah. Apa pula itu? Bismillah. Zillat ubudiyah itu kerendahan hamba, kerendahan penghambaan. Zillat ubudiyah. Izzat rububiyah, kemuliaan ketuhanan, memuliakan ketuhanan. Izzat rububiyah, izzat rububiyah, zillat ubudiyah. Udah ditulis semua di PowerPoint. Cuma saya tuh terus terang secara pribadi lebih suka tanpa PowerPoint sih sebenarnya. Dan dalam teori khutbah juga tanpa tag itu lebih bagus, lebih komunikatif daripada pakai teks sebetulnya. Karena konsentrasi orang juga melihat sana sini kan. Tapi kalau pakai tanpa tag itu memang lebih sebenarnya. Secara pribadi memang saya itu. Jadi akhirnya saya dua-duanya, pakai tag juga ada bisa, tanpa tag juga bisa. Memang lebih bebas sih, tidak terikat sama tulisan-tulisan itu. Zillat ubudiyah itu maksudnya apa? Tunjukkan dulu kerendahan diri kita. Tunjukkan dulu kerendahan diri kita, baru mengagungkan Allah, baru meminta iyyaka nasta'in. Dengan meminta iyyaka nasta'in itu sebetulnya kita sedang mengagungkan Allah sebagai Rabb. Tapi untuk memohon kepada Allah itu dimulai dari rendahkan dulu diri kita, baru kita mengagungkan dan memohon kepada keagungan Allah. Memohon kepada Allah dengan segala keagungannya. Itu rumus. Maka hal ini bisa dibawa ke dalam kehidupan praktek ibadah. Kenapa di dalam doa itu kita memuji dulu, istighfar dulu, istighfar, kadang astagfirullah, alhamdulillahilladzi. Itu namanya zillat ubudiyah dulu, merendahkan dulu di hadapan Allah, menunjukkan dulu ubudiyah kita, baru kita berdoa, baru kita memohon kepada Allah yang Maha Agung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawab aku ini dekat. Dirasa dekat dulu dihadirkan, terus falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka mengabulkan dulu. Mengabulkan dulu semua perintah Allah. Maksudnya apa sih mengabulkan dulu perintah Allah? Ubudiyah dulu, na'budu dulu gitu. Baru nasta'in kan. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku.
Coba, falyastajibuli, hendaklah mereka mengabulkan perintahku. Itu apa? Ibadah. Iyyaka na'budu itu. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Beriman kepadaku itu dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ke Maliki Yaumiddin itu. Bisa nyambung itu ya, Al-Fatihah dengan surat tadi itu. Beriman kepadaku itu artinya kita meyakini Allah pemurah, pengasih, penyayang, Allah adalah Rabbul Alamin, Allah adalah yang merajai hari pembalasan. Yu'minu bi itu. Lalu iyyaka na'budu, aku beribadah hanya kepada Engkau kami beribadah. Dia merendahkan dulu di hadapan Allah, baru nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Itu tunjukkan dulu kerendahan kita sebagai hamba, baru memohon kepada Allah dengan mengagungkan namanya. Nas wa iyyaka nasta'in. Jadi kenapa didahulukan iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in? Sehari-hari juga kita kepada manusia berhubungan itu kayak begitu. Mungkinkah Bapak ujug-ujug minta kepada orang yang ingin minta tolong, datang ke rumah, ketok-ketok pintu, saya pinjam duit, saya minta modal. Kata orang, lu siapa? Kok ujug-ujug datang ke rumah saya minta duit? Kok ujug-ujug saya minjem duit? Tapi datang kepadanya dengan penuh kerendahan, kan? Kita merendah dulu, kadang-kadang memuji dulu, baru minta tolong. Kepada orang juga begitu, kepada orang tua, kepada siapapun kita merengek dulu, menunjukkan dulu kebutuhan kita, menunjukkan dulu kerendahan kita. Orang menyebutnya iktiraf. Iktiraf itu pengakuan. Akui dulu kerendahan kita, kelemahan kita, kebutuhan kita kepada Allah, baru minta. Itu redaksi doa itu rata-rata begitu. Di awal-awalnya itu menunjukkan diri, betapa kita rendah, betapa kita butuh, betapa kita hina. Namanya iktiraf, pengakuan dulu. Bahkan hanya iktiraf saja juga sudah cukup. Hanya pengakuan kerendahan kita juga sudah cukup. Tidak ada kata-kata minta juga, bahkan sudah cukup itu. Contohnya Nabi Adam dan Nabi Yunus. Nabi Adam itu dia tidak meminta, Rabbana ya Tuhan kami, dzalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri, wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Enggak ada kata mintanya itu. Hanya iyyaka na'budu saja itu. Padahal di dalamnya ada isyarat minta diselamatkan, minta diampuni dan seterusnya. Tapi justru itu yang berkualitas. Nabi Yunus juga sama, tidak ada kata-kata aku keluarkan dong dari perut ikan hiu, ya Allah keluarkan aku. Enggak begitu. Tapi dia hanya mengatakan, hanya dzilat ubudiyah saja. Hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hanya dzilat ubudiyah, hanya pengakuan kerendahan saja. Tidak ada kata-kata yang minta dikeluarin tuh. Tapi itulah yang dikabulkan. Itu namanya dzilat ubudiyah. Rendahkan dulu diri kita sebagai hamba, baru mengagungkan Allah dan memohon. 2 ya. 3, na'budu. Pembahasan na'budu. Kenapa menggunakan kata kami? Nah ini harus pelan-pelan memahami kenapa kami. Padahal sendirian kita kami. Di at-tahiyat assalamu alaina, pakai kami juga, wa ala ibadillahi sholihin. Padahal sendirian tapi assalamu alaina. Kenapa menggunakan kami, tidak menggunakan aku? Menurut ahli tafsir dari yang lain dulu ya, bukan di ayat ini. Allah itu kan tunggal esa, kok menyebutnya kami sih? Nah, ini mungkin pernah juga disampaikan. Tidak menggunakan kata aku. Allah sering menggunakan kata kami dan aku juga. Ini kalau untuk Allah ini lain, belum ke yang tadi ya na'budu nanti. Kalau Allah menyebut kata kami, berarti melibatkan makhluk Allah yang lain. Kalau Allah tidak menggunakan kata kami,
dengan kata lain menggunakan kata aku, tidak melibatkan yang lain sama sekali. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah tidak menggunakan kata kami. Wa khalaqtu Adam min tin. Aku ciptakan Adam min tin. Langsung Allah menciptakan tanpa ayah dan bunda. Tapi ketika menciptakan makhluk yang lain, manusia yang lain, Allah menggunakan kata kami. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. As-Sajdah. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah, saripati tanah. Kami. Kenapa menggunakan kami? Karena melibatkan ayah dan ibunya. Ketika memberi rizki, Allah menggunakan kata kami, bukan aku. Nahnu narzukukum wa iyyahum, atau nahnu narzukuhum wa iyyakum. Di ayat dua-duanya ada. Ada yang didahulukan narzukukum, ada yang didahulukan narzukuhum. Dua-duanya ada. Kilahuma maujudan. Dua-duanya ada di Quran. Kamilah yang memberi mereka rizki. Karena rizki sampai kepada makhluk itu melalui orang lain. Segini aja di depan ini, air ini aja itu berapa tangan yang padahal cuma air doang. Apalagi kalau nasi padang di depannya itu. Nasi padang itu rempah-rempahnya dari Sukabumi, dari berasnya dari Cianjur atau dari mana. Wah, itu ribuan orang terlibat satu meja nasi padang, itu bisa dipastikan itu. Petani, mulai dari petani, tukang ikan, tukang telur ayam segala macam, belum di pasarnya, tukang pikulnya, ribuan. Maka rizki sampai kepada kita itu kami. Maka doa makan itu kan menggunakan kata kami kan. Allahumma barik lana. Padahal sendirian makan itu, tapi Allahumma barik lana bima razaqtana. Kami semua tuh. Karena makanan yang sampai ini hasil akumulasi orang banyak, jasa-jasa orang banyak. Dan yang paling banyak dibalik makanan itu fakir miskin. Makanya Rasulullah pernah bersabda, nahnu nansurukum bidu'afaikum. Antum kalian tuh ditolong dengan orang-orang lemah di antara kamu. Orang-orang lemah di antara kamu. Coba orang miskin itu sekarang berhenti 1 minggu nyapu jalan raya, berhenti itu ngurus. Jadi apa in Jakarta jadi apa? Hutan, Pak. Berhenti hansip keamanan itu bekerja 1 minggu aja. Itu apa bisa tuh jalan untuk perusahaan itu? Gak bisa, Pak. Tukang berhenti selesai semuanya itu. Seperti piramid, makin ke bawah makin banyak orangnya. Jadi kalau posisi orang makin tinggi, makin banyak memakan tenaga orang. Kalau di atas itu banyak itu. Kalau orang posisi hanya di atas seperti piramid, yang diinjak dia, yang menyanggah saya. Kalau menginjak posisinya negatif ya. Kalau orang itu posisinya di atas, yang menyanggah dia sampai ke atas itu banyak. Pasti itu paling banyak. Disitulah rasionalnya menjadi masuk akalnya kenapa harus infak dan zakat itu. Di situ makanya itu. Nah di sini kan kita cerita kekamian ini, cerita kekamian itu kayak begitu. Harus punya kesadaran kekamian itu begitu, Pak. Makanya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdi. Dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan itu. Hadirkan kekamian. Kita sholat itu di sini apa sendiri bisa sholat enak seperti ini? Enggak, di sini ada kami ini. Setiap hari ada yang itu ngepel, yang segala macam, yang ngurus ini. Dari mulai tukang dulu itu sampai berdiri mesin itu, orang banyak terlibat. Hanya 2 rakaat itu terlibat banyak orang itu. Makanya wajib ada kesadaran kekamian itu penting.
Makanya oleh Allah dibuat aja di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sekarang masuk kepada ke ini ya. Kenapa menggunakan iyyaka na'budu, menggunakan kata kami? Itu Allah mengasih pendidikan kepada kita supaya menghadirkan rasa kekamian dan mengubur rasa keakuan. Keakuan, aku itu dikubur, itu harus diganti ke sini, ke masjid itu harus menjadi kami itu. Makanya bapak-bapak sekalian yang dari mata Allah, sebentar, masih ada tambahan lagi ya. Tadi kekamian, kemudian pelajaran dari kenapa menggunakan na'budu, bahwa yang menyembah kepada Allah itu bukan kita saja, tapi umat lain dulu juga ikut menyembah, beribadah juga. Umat lalu juga beribadah juga. Orang lain juga bareng-bareng sedang menyembah sekarang ini. Yang ketiga, Allah sedang mendidik sisi kemanusiaan kita. Kita ini beribadah kepada Allah, tapi dididik juga oleh Allah supaya memiliki rasa kemanusiaan kita tinggi. Di PowerPoint saya itu ditulis banyak, ada 5 macam kenapa menggunakan kata kami itu. Ya, Pak Agung, ada kan? Ada 5 macam itu. Bahwa yang bersama kita itu. Nah, yang saya hanya menyampaikan yang ketiga aja. Kenapa menggunakan kata kami? Supaya lahir rasa empati kepada orang di sekitar kita. Supaya lahir rasa empati. Kan disebut kami. Berarti supaya kita merasakan kehadiran orang lain dalam diri kita itu. Ada kehadiran orang lain dalam diri kita itu. Menutup ego, mengurangi rasa ego kita, tapi diganti dengan rasa kami. Nah, ini evaluasi muhasabah. Di antara kita ini ada yang sudah bersama 15 tahun, 20 tahun atau 10 tahun menyembah bareng-bareng menghadap kiblat. Coba itu, ini evaluasinya. Sejauh mana kedekatan kita dengan sesama jamaah itu? Itu masalah itu. Kok bisa kita menyembah Allah udah belasan tahun? Coba kali 5 sehari, kali 365 hari, kali 5, berapa ribu kali kita sudah menghadap bersama-sama ke kiblat, membaca Fatihah bareng-bareng. Tapi kekamian kita hadir nggak itu kira-kira? Nggak usah jauh-jauh sebetulnya belajar agama itu, dari iyyaka na'budu saja mestinya membangun rasa kekamian itu lebih hebat, lebih kuat itu. Tapi masih di antara kita itu, terus terang saja, di antara kita itu masih ada orang yang satu jamaah berbelasan tahun bareng-bareng itu masih ada istilah kamu siapa? Masih ada begitu, masih ada jarak, masih ada benteng, masih ada tembok sebetulnya. Di mana kekamian kita itu? Mestinya kan sudah ribuan kali kita itu sholat bareng-bareng di sini itu. Kalau udah 10 tahun itu ribuan kali pasti bareng itu. Tapi rasa persaudaraan kita cukup kuat gak kita di antara kita ini? Saya bingung itu kadang-kadang itu. Tapi masih ada kamu siapa, orang seperti orang lain gitu. Nah, budunya itu di mana itu? Bahwa sekalian, untuk menerima orang jadi sahabat tidak usah banyak syarat. Dia sebagai manusia, sebagai muslim sudah cukup untuk diterima sebagai sahabat kita itu. Tidak boleh banyak syarat. Oh dia mah begitu, oh dia mah begitu. Buang itu. Itu benteng itu. Oh dia mah begitu. Kenapa itu menjadi penghalang supaya kita kedekatan itu? Saya bingung itu saya. Coba bayangin ribuan kali bikin sholat, membaca iyyaka na'budu. Tapi masih ada itu. Dengki segala macam itu, membicarakan keburukan di belakang itu. Di mana anak budunya itu? Itu coba dipikir-pikir, iya juga ya. Makanya kan pada saat itu ingin ngajak bareng berjalan, ngajak makan bareng itu, supaya ada kedekatan itu, supaya tidak ada
peta konflik segala macam supaya nggak ada begitu itu. Supaya ketika Rasulullah sampai ke Madinah itu setelah mendirikan masjid apa Pak? Setelah mendirikan masjid ini pakai ini Sirah Nabawi. Ketika sampai ke Madinah Rasulullah mendirikan masjid. Oke? Setelah mendirikan masjid sholat berjamaah. Tapi apa yang ketiga digagas oleh Rasulullah, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, dan itu berhasil. Makanya PR sebagai pengurus masjid itu sekarang Pak Hadi, Pak siapa semuanya, bagaimana mempersaudarakan kita dekat-dekat sampai tidak ada jarak, tidak ada syarat untuk menjadi sahabat kita, itu nggak ada syarat lagi. Sebagai manusia dan sebagai muslim sudah cukup, tidak udah ada syarat lain itu. Apa merugikannya kepada kita kalau ada orang-orang lain yang sifatnya kurang cocok dengan kita? Apakah kita juga sudah sempurna memenuhi syarat untuk diterima? Kan kita juga nggak bisa sempurna Pak. Jangan kita membuat syarat untuk jadi sahabat kita harus begini, harus begini, harus begini. Kita juga nggak bisa memenuhi syarat itu untuk sempurna itu. Kita juga pengen diterima oleh orang apa adanya. Nah, itu saya kira yang muhasabah kita ini jangan dianggap sebagai ini yang menjadi bahan renungan aja. Kekamian kita ini perlu ditingkatkan itu. Iya karena na'budu. Kita ini dalam sholat assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Selamat atas kami dan atas orang-orang lain yang soleh itu. Makanya penting takliful qulub, melembutkan hati itu penting. Salah satunya dengan makanan. Penting itu makanan itu. Saling mentraktir itu penting Pak. Kalau memang Bapak punya uang, punya duit, bisa cukup mentraktir itu. Di antara bapak-bapak yang pernah mentraktir marbot ada berapa orang di sini? Marbot itu ya makan sehari-hari begitu. Mungkin pengen juga makan enak kayak orang lain sekali-kali. Tapi ada sih orang yang pernah mentraktir marbot sih. Kan kita dalam 15 tahun di sini kan belum pernah kita mengundang marbot makan bareng gitu. Alangkah indahnya kalau ini bisa dilakukan. Kan nggak gede juga itu. Misalnya itu contoh aja Pak, contoh aja. Di ta'liful qulub, melembutkan hati itu makan bareng, ngobrol bareng gitu. Makanya di sini diusahain ada makanan supaya ada, tapi makanan dibawa ke rumah. Makan bareng, ngumpul. Makanya ada bakar ikan segala macam itu supaya ada kedekatan itu ada. Jangan terlalu formal lah di masjid itu. Rasulullah dan Allah dan Rasulnya itu tidak menginginkan kita terlalu formal datang ke masjid Allah dikir gitu, lalu pulang. Jadi makanya sebenarnya bagus juga orang yang habis sholat salaman itu juga sebenarnya dipikir-pikir ya. Tapi kan ada orang mengatakan bid'ah segala macam itu. Bagus juga sebenarnya dipikir, paling tidak ketemu tangan ya. Nah, saya jadi ke situ ya. Iya karena na'budu itu kekamian. Sekarang ibadah itu apa sih? Sekarang ibadahnya udah, na'budunya udah. Sekarang ibadah itu apa sih maknanya? Ibadah itu memposisikan kita sebagai hamba. Namanya ubudiyah itu memposisikan kita sebagai hamba. 3 ciri kita ini menjadi hamba. 3 kriteria. Saya melihat dari itu, tidak melihat sisi definisi yang lain ya. Ibadah yang lain udah ada, saya tulis di situ, tapi di waktu yang singkat saya ingin menyebutkan sisi yang lain. 3 ciri orang itu disebut abid, hamba. Pertama, seorang hamba itu hanya mentaati tuannya. Hamba itu hanya mentaati tuannya. Itu hamba. Yaitu mentaati, mengikuti sholat, zakat, puasa. Kata Allah sholat, kata Allah itu hamba. Oke, biasa pasti itu. Yang kedua, hamba itu tidak memiliki tapi dimiliki. Hamba itu dimiliki, bukan memiliki. Rasa kepemilikan hamba itu nggak ada, tapi rasa diamanati. Kita ini, kepemilikan kita ini kuat terhadap harta itu, maka ketika berpisah dengan harta itu melahirkan rasa sakit. Kalau orang Buddha menyebutnya kelekatan. Kelekatan kita dengan harta itu begitu kuat. Nah, ketika berpisah itu rasa sakit.
Tapi kalau hartanya masuk terus nikmat, tapi kalau berpisah sakit. Itu rasa kepemilikan yang amat terhadap harta itu akan melahirkan rasa sakit kalau harta itu rusak. Mobil kita mewah, tergores sama satpam atau sama itu, waduh ngamuknya luar biasa. Itu kelekatan kepada mobil itu luar biasa itu. Kelekatan itu. Ada orang yang hilang 100.000 si A, si B hilang 100.000. Yang satu sakitnya luar biasa, yang satu biasa aja. Apa yang membedakan? Rasa kepemilikan terhadap harta itu. Ada orang itu yang mobilnya lecet aja seminggu itu belum hilang rasa dongkolnya itu. Seminggu belum hilang. Ada sampai lampunya pecah sehari udah selesai. Nah, orang Arab di sini hebat di situ. Saya menyaksikan langsung di Arab, di Madinah itu mercy dengan sampai ketemu berat nyantai aja dia mah, enggak turun keluarnya enggak, nyantai aja orang Arab itu karena mobilnya banyak. Mobilnya banyak, kita cuma satu-satunya belum lunas pula, kan masalahnya itu yang membuat kita sakit itu. Nah, saudara kiriman Allah, rasa kepemilikan tapi harus diganti dengan rasa diamanahi, rasa diamanati. Dan yang ketiga, seorang hamba itu hanya memuliakan, mengagungkan tuannya. Itu kalau kita di sini mengagungkan tuannya, patuh sama tuannya, dan hilang rasa kepemilikan, rasa diamanati. Tapi jangan begini, masa si Pak begitu? Iya kan ini kan hasil usaha saya, harta kita ini, harta kita. Iya boleh. Boleh dong diambil, kan milik Allah dong. Ini punya kamu ya? Bukan, ini punya Allah. Ya udah kalau saya ambil lah. Kan punya Allah, kan nggak apa-apa. Kan bukan begitu juga maksudnya. Yang sudah kita miliki itu menjadi amanah kita, amanah Allah kepada kita, mempergunakannya oleh kita sebaik-baiknya. Titipan harus dijaga juga, harus dijaga juga. Tidak boleh jadi semuanya yang kita miliki milik orang, nggak juga. Bukan begitu maksudnya. Hanya mengurangi rasa kepemilikan supaya tidak terlalu sakit kalau berpisah, itu aja Pak, supaya tidak terlalu sakit kalau berpisah. Rasa sakit berpisah dengan harta itu kalau kepemilikan kita terlampau kuat. Kalau rasa diamanahi yang nonjol, yang dominan, insya Allah tidak akan terlampau menyakitkan. Nanti manusia itu rasa sakitnya itu akan ditentukan oleh apa yang ada di luar dia, itu oleh hartanya. Begitu saldonya naik gembira, begitu saldonya turun dia sakit, gitu. Begitu barangnya bagus, oke aja senang, begitu barangnya ada yang rusak sakit. Jadi yang menentukan dia sakit itu barang yang ada di luar dia. Itu kan kasihan orang begitu. Nah itu saya kira iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nasta'in sudah sering saya sampaikan. Nasta'in artinya mohon pertolongan. Mohon pertolongan itu ada 3, yang saya tahu 3. Kalau minta tolong kepada sesama manusia itu ta'awun namanya. Ta'awun sesama manusia itu minta tolong hanya sebatas yang di dalam nalar wilayah-wilayah kemanusiaan yang bisa dinalar, wilayah ilmu yang wilayah sebab akibat. Boleh minta tolong kepada orang, itu namanya ta'awun. Bukan lagi boleh. Menolong itu wajib, menolong itu. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya kalau hambanya itu menolong saudaranya. Menolong saudaranya itu. Tapi minta tolong kepada orang dalam hal yang sifatnya gaib itu yang musyrik. Seperti datang ke dukun minta dagangan saya laris. Minta ke dukun supaya dagangan saya laris. Solusinya dia nyuruh kita memotong ayam hitam, ayam camani itu ada ritualnya. Itu namanya isti'anah kepada dukun, dan itu musyrik. Karena minta tolong kepada makhluk dalam wilayah-wilayah yang di luar nalar, yaitu wilayah-wilayah gaib. Minta tolong kepada Allah minta tolong dalam wilayah-wilayah gaib yang tidak bisa dinalar,
Itu namanya isti'anah hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Sama-sama ingin dagangan saya laris, tapi saya mintanya kepada ahli pemasaran, kepada Herman Kertajaya misalnya, atau dulu siapa ahli pemasaran itu ya di kita. Boleh. Sama-sama minta tolong kepada manusia nih, satu kepada dukun, satu kepada ahli ekonomi. Tujuannya hanya dagangan saya laku. Itu beda, Pak. Kan sama-sama kamu juga minta tolong kepada ahli, kepada konsultan katanya. Apa bedanya minta tolong kepada dukun sama minta tolong kepada ahli ekonomi? Minta tolong kepada ahli ekonomi itu solusinya adalah rasional, masih di dalam wilayah ilmu yang bisa dijangkau oleh manusia. Solusinya seperti itu, boleh, harus. Minta tolong kepada dukun, prakteknya tidak masuk akal, ingin dagangan laris, potong ayam, dan ada ritual-ritual yang seharusnya dialamatkan minta tolong yang gaib itu hanya kepada Allah. Sama minta berobat kepada dukun sama berobat kepada dokter, sama-sama kepada orang kan. Tapi kalau kepada dukun namanya isti'anah dan itu musyrik, kecuali dukunnya pengobatannya wilayah-wilayah tabib juga, misalkan di Bekam itu nggak ada masalah. Tapi kalau pakai ritual yang aneh-aneh, itu baru isti'anah dan itu haram. Tapi kalau kepada dokter masih berada di dalam wilayah keilmuan, wilayah nalar, itu namanya ta'awun. Terakhir minta tolong yang ketiga namanya istighosah. Minta tolong diselamatkan dari bahaya. Itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Jadi hari ini kita selesai membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dahulukan dulu ibadah, baru minta tolong. Kenali dulu Allah, kebaikan-kebaikannya, baru ibadah. Akidah dulukan, baru syariah. Kemudian kita harus mulai merenungkan PR kita setelah bisa beribadah bersama-sama, tapi bagaimana bisa hidup bersama dengan sangat indah, sangat baik, saling kasih, saling sayang. Itu mungkin kita harus saling memberi hadiah, Pak. Selain makan bareng, ada tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu saling mencintai. Harus saling memberi hadiah, kejutan-kejutan gitu. Tahadu, tahabu. Yang ketiga saling mendoakan dari jauh. Kan Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, itu doa muslim dari jauh itu. Saling mendoakan supaya runtuh ego kita, penyakit-penyakit hasad dengki kita dalam hati itu supaya runtuh. Doakan orang-orang lain itu, sebut namanya. Ya lu sayangi Pak ini, sayangi Pak ini, sayangi Pak ini. Itu penting. Pertanyaannya kan kedengkian, rasa hasud, rasa dalam hati itu, rasa kecewa dalam hati itu, apa mau dibawa sampai mati? Sudahlah, kubur, lepaskan, karena itu akan membebani kita, akan menghalangi perjalanan rohani kita. Kalau itu masih tetap ada, itu harus bebaskan sebebas-bebasnya, sebagaimana sahabat Rasulullah yang tidak disebut namanya saking sederhananya, tapi oleh Rasulullah disebut sebagai ahli surga. Sayatlu'ul an rajulun min ahlil jannah, kan gitu kan. Kita udah tahu cerita ini. Akan datang sebentar lagi orang yang ahli surga. 3 hari berturut-turut Rasulullah menyampaikan sabda begitu. Datang orang pemuda yang tidak disebut namanya karena nggak terkenal, saking biasanya orang itu. Lalu ada Abdullah bin Amr bin As, ingin mengetahui kehebatan ibadahnya pemuda yang tadi itu, orang tadi itu. Lalu diminta tolong, saya ingin nginep di rumah kamu karena ada persoalan dengan orang tua saya. Ini diceritakan dalam Ihya Ulumuddin dalam buku jilid ketiga, dalam bab memaafkan, tentang bab bersih hati, bab namanya al-hilmu, bab al-hilmu ya, bab al-hilmu itu. Saya baru baca sih masalahnya. Kemudian silakan aja. Orang itu ibadah malamnya itu dikit, siangnya kerja keras seperti ahli dunia, Pak. Wiridnya juga gak ada, wiridnya
Kadang-kadang malam juga nggak tahajud juga. Kalau bangun membalikan badannya, dia menyebut, memang ada menyebut subhanallah walhamdulillah gitu, apalah zikir gitu. 3 hari berturut-turut diintip, kecewa Abdullah bin Amr bin As itu. Kok calon surga ibadahnya begitu aja? Dikiranya tuh dugaannya ibadahnya itu semalaman segala macam. Enggak, biasa aja Pak. Ya, baca Qur'annya juga sedikit. Maksudnya masih jauh daripada yang ngintip. Yang ngintip jauh lebih hebat Pak. Tapi disebut oleh Allah rajulun min ahlil jannah. Kemudian Pak, hari ketiga baru berpisah. Sebetulnya saya bukan ada persoalan dengan orang tua tuh, akhi. Saya itu 3 kali mendengar Rasulullah menyampaikan akan datang seorang dari ahli surga. Yang datang kamu, yang datang kamu, yang datang kamu. Tapi saya ngintip semalaman, kok kamu begitu aja, biasa aja. La ma ra'aita illa huwa gitu ya, di kalimatnya itu. Ya udah kalau begitu saya pulang ya, pulang. Baru beberapa langkah dipanggil. Hai sini. Dia mengulangi, ma ra'aita illa huwa. Tidak ada yang kamu lihat, memang seperti yang kamu lihat itu aja. Ghairu anni. Nah, cuma dia melanjutkan. Mungkin ghairu anni la ajidu fi nafsi alal mu'minina gissan wala ahsudu li ahadin a'tahullahu iya. Memang ibadah aku ya sederhana kayak begitu, seperti yang kamu lihat. Mungkin aku di dalam hati itu tidak ada perasaan gisan sedikit pun kepada orang lain. Gisan itu ada rasa tidak nyaman, rasa dengki, rasa gisan itu menipu secara harfiah itu. Gosa itu menipu. Tidak ada niat untuk buruk sedikit pun kepada orang itu. Tidak ada unek-unek sedikit pun dalam hati itu. Aku ini yaitu wala ahsudu, dan aku tidak punya rasa dengki kepada siapapun yang mendapat nikmat dari Allah. Lalu Abdullah bin Umar manggut. Oh, benar. Saya kira itu yang membuat kamu masuk surga, yang membuat kamu jadi calon surga, dan itu yang paling berat di antara kami. Nah itu Pak. Jadi untuk masuk surga itu ya ibadahnya itu mungkin biasa-biasa aja Pak. Tapi yang paling penting adalah bersih hati. Tidak ada persoalan dengan orang itu. Ada persoalan juga langsung diselesaikan, dihilangkan, dibuang. Tidak dipanjang-panjang. Karena itu akan membebani hidup kita, akan membebani perjalanan hidup kita menuju Allah. Sudah lama kita beribadah itu, tapi sejauh mana ibadah itu bisa membersihkan hati kita terhadap orang lain. Ini PR besar kita. Kita sudah lama beribadah itu, bisa bareng beribadah itu, ribuan kali sujud itu. Tapi sejauh mana sujud kita itu bisa membuat kita rendah hati di hadapan orang. Bisa sejauh mana hati kita mudah memaafkan kesalahan orang dan menerima orang apa adanya, tidak perlu membuat syarat-syarat begitu banyak sehingga tetap kita itu tidak ada kedekatan dengan sesama itu. Ini PR kita terbesar ke depan. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan cara tadi berdoa, mendoakan dari kejauhan, makan bareng, saling memberi hadiah, saling menyebarkan salam, saling memberi makan dan seterusnya. Mudah-mudahan ini PR kita Pak. Kalau ibadah sih udah sunnah semua, itu gampang, ibadah mah gampang. Nah yang paling berat itu tadi menghancurkan ego kita, menerima orang apa adanya, memaafkan, mengampuni orang, tidak ada dendam. Itu yang paling berat. Mari kita berusaha.